Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Handara selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing kami dalam proses penyusunan proposal hingga laporan penelitian. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi presentasi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai peran finansial teknologi dalam meningkatkan inklusi keuangan mahasiswa Universitas Siliwangi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syahril Mustafa dengan ujung NPM 099. Di sini saya sebagai moderator. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Fazli. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazli Khairul Amizara dengan ujung NPM 066. Di sini saya akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan cepat. Perkembangan ini mengubah berbagai aspek, seperti bagaimana cara kita memanajemen dan menggunakan layanan keuangan. Dalam perubahan ini, fintech hadir sebagai alat untuk memudahkan kita, mulai dari belanja, transfer, hingga menggunakan layanan keuangan lainnya. Kemudahan ini yang membuat mahasiswa tertarik dan menggunakan fintech. Di balik kemudahan itu, fintech memiliki tantangan seperti keamanan data, resiko konsumsi, dan lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama ada bagaimana peran fintech dalam mengatur kehidupan keuangan mahasiswa. Selanjutnya ada apa faktor-faktor yang membuat mahasiswa menggunakan fintech. Terakhir, bagaimana dampak fintech dalam akses dan literasi digital terhadap keuangan. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji lebih dalam sebagaimana peran fintech dalam mengatur keuangan mahasiswa, apa saja faktor-faktornya yang membuat mereka menggunakan fintech, dan juga bagaimana literasi digital dan pemahaman mereka terhadap fintech. Selanjutnya adalah manfaat dan penelitian. Manfaatnya terbagi 2 aspek. Yang pertama secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian mengenai peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan mahasiswa. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu untuk memahami peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan mahasiswa dan juga faktor-faktor yang mendorong penggunaan layanan fintech. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian berfokus pada mahasiswa Universitas Siliwangi dengan menitik beratkan
peran vintage dalam mengatur keuangan dan juga dampak-dampak dari vintage serta faktor-faktor menggunakan vintage. Terima kasih kepada Fadli yang telah memaparkan bab 1 yaitu pendahuluan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa yaitu bab 2 tentang tinjauan pustaka. Kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Kalisa Adelia Putri dengan ujung FPM 072 akan menjelaskan tentang bab 2 tinjauan pustaka yang terdapat landasan teori dari financial technology atau vintage. Vintage adalah inovasi teknologi yang menyederhanakan layanan keuangan seperti pembayaran, transfer, investasi, dan pengelolaan keuangan pribadi. Tujuannya untuk menyederhanakan aktivitas finansial lebih cepat, mudah, dan efisien. Lalu selanjutnya landasan teori dari inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah upaya menjamin seluruh masyarakat dapat memperoleh akses ke layanan keuangan formal dengan aman, mudah, dan terjangkau. Cakupannya tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga aktif dalam penggunaan layanan dan pemahaman yang memadai terhadap layanan tersebut. Lalu selanjutnya penelitian terdahulu atau relevansi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman teknologi oleh Sultana 2023 dan literasi keuangan oleh Liska 2022 berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus secara khusus pada mahasiswa Universitas Sriwangi untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual dan komprehensif mengenai peran, manfaat, motivasi, dan kendala dalam penggunaan vintage di lingkungan kampus tersebut. Lalu selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama ada fenomena, yaitu pemanfaatan layanan vintage meluas di kalangan mahasiswa dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada permasalahan, yaitu tingkat inklusi keuangan di mahasiswa masih belum optimal. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada kemudahan akses penggunaan vintage. Yang kedua tingkat literasi keuangan digital. Dan yang ketiga ada kepercayaan terhadap layanan vintage. Lalu yang selanjutnya proses penelitian. Data ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dilakukannya wawancara. Dan yang terakhir hasil yang diharapkan yaitu tergambarnya peran vintage dalam meningkatkan inklusi keuangan mahasiswa dan tersusunnya rekomendasi untuk pemanfaatan vintage yang lebih optimal. Terima kasih kepada Kalisa yang telah memaparkan bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nathanael yang akan membahas bab 3 tentang metodologi penelitian. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nathanael Firwaputra Mantopri dengan MPM 25006111075. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 berjudul metodologi. Nah, untuk metode jenis penelitian yang kami pilih itu mixed methods research. Nah, kenapa kami memilih jenis penelitian ini? Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang peran vintage dalam inklusif keuangan mahasiswa melalui integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk tahap kuantitatif itu pengumpulan data dengan kuesioner, yaitu mengukur kemudahan akses layanan keuangan, frekuensi penggunaan vintage, dan pemahaman layanan digital. Sedangkan yang kedua yaitu tahap kualitatif, itu wawancara mendalam dengan responden terpilih, yaitu menggali pengalaman, pandangan, dan tantangan dalam penggunaan vintage. Oke, kemudian selanjutnya yaitu model pendekatan. Di sini kami memilih sequential explanatory, yaitu tahap pertama yaitu kuesioner, yaitu gambaran umum. Kemudian dilanjut dengan tahap kedua yaitu wawancara untuk memperjelas dan memperkaya temuan. Kemudian yang kedua, poin kedua yaitu keunggulan pendekatan, yaitu menghasilkan data terukur, yaitu angka sekaligus konteks dan alasan di balik temuan.
kemudian memberikan pemahaman lebih akurat dan mendalam tentang peran fintech dalam inklusi keuangan mahasiswa. Untuk bagian subjek, di sini kami memilih mahasiswa Universitas Siliwangi yang berasal dari berbagai program studi. Nah, kenapa tujuan kami dalam memilih mahasiswa Universitas Siliwangi dari berbagai program studi? Karena untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana pemahaman tentang financial technology atau fintech berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa dalam berbagai program studi atau akademik yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian itu diawali dengan pengisian kuesioner pada hari pertama dan kedua, yaitu tepatnya pada tanggal 10 sampai 11 November 2025. Dilakukan secara online, kemudian dilanjut dengan wawancara mendalam, yaitu pada hari ketiga dan keempat di tanggal 12 dan 13 November 2025, yaitu bertempat di area kampus Universitas Siliwangi, baik di kampus 1 maupun di kampus 2. Kemudian yaitu tahap selanjutnya itu pemeriksaan dan verifikasi data pada hari kelima, tepatnya tanggal 14 November 2025. Untuk tempat pemeriksaan dan verifikasi data itu bertempat di area kampus 2 Universitas Siliwangi. Oke, kemudian selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner, disebarkan kepada kurang lebih 50 mahasiswa aktif di Universitas Siliwangi. Menggunakan skala Likert 1-5, mengukur peran fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan pada mahasiswa. Kemudian untuk sesi wawancara langsung dilakukan pada 10 mahasiswa aktif di Universitas Siliwangi. Di sini kami membagi dua, yaitu 5 di kampus 1 dan 5 di kampus 2. Yaitu tujuannya itu menggali pengalaman penggunaan fintech secara mendalam dan tetap buka dengan pedoman wawancara terstruktur. Oke, sekarang ke bagian teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif, yaitu menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear. Untuk deskriptif itu menyajikan rata-rata, persentase, dan sebaran jawaban terkait kemudahan akses, efisiensi, transaksi, dan literasi keuangan. Kemudian untuk regresi linear yaitu menguji pengaruh penggunaan fintech terhadap tingkat inklusi keuangan. Nah, untuk analisis kualitatif yaitu menggunakan analisis tematik, mengidentifikasi pola dan tema utama dari wawancara mengenai pengalaman mahasiswa dalam menggunakan fintech. Terima kasih kepada Nathanael yang telah memaparkan bab 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali pembahasan bab 4 yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Eko Mansuri dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai bab 4 yaitu penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari hasil penelitian kami. Yang pertama adalah hasil penelitian dari kuesioner. Nah, yang pertama hasil dari kuesioner itu fungsi fintech dalam akses dan efisiensi. Nah, yang pertama tentang pembahasan itu, fintech mempermudah transaksi harian itu disetujui oleh 44 responden dengan pernyataan bahwa mereka itu memang terbantu dengan fintech untuk transaksi harian, misal seperti jajan, ke kantin, seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang percepat akses layanan keuangan. Ini juga disetujui oleh kebanyakan responden, yaitu sebanyak 56% responden menyetujui hal ini. Lalu yang ketiga itu membantu mahasiswa tanpa rekening bank. Maksudnya itu, jadi mahasiswa yang belum mempunyai bank itu sangat terbantu dengan adanya fintech ini, sebesar
40% dan 15%, 40% setuju dan 15% sangat setuju dari responden mengenai pendapat ini. Lalu yang keempat adalah meningkatkan partisipasi layanan keuangan digital dan mempermudah pembayaran. Sebanyak 46% responden setuju juga dengan pernyataan ini. Lalu pembahasan yang kedua yaitu tentang faktor pendorong pemanfaatan vintage. Nah, poin pertama ini kemudahan dan kenyamanan. Kebanyakan responden sangat setuju tentang kenyamanan dan kemudahan dalam menggunakan vintage. Sebesar dari 46% responden setuju dengan pernyataan ini. Lalu yang kedua, pengaruh sosial. Nah, pengaruh sosial ini banyak juga responden yang mengaku menggunakan vintage karena dorongan dari temannya. Salah satu sebanyak 42% dari responden setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu yang ketiga, responden kebanyakan memilih vintage dikarenakan keamanan dan data yang menjadi pertimbangan mereka. Sebanyak 48% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Ya, vintage itu bisa dibilang karena udah cukup bisa dibilang cukup aman lah gitu dari sistem keamanannya. Jadi 48% responden setuju. Lalu yang terakhir itu promosi atau cashback dan jaringan internet dinilai netral dan tidak dominan lah. Jadi sebagian responden setuju dan sebagian lagi responden tidak setuju. Oke, yang selanjutnya itu fungsi vintage dalam literasi keuangan. Poin pertama, membantu dan memahami layar keuangan digital. Sebanyak 60% responden setuju dengan hal ini. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan. Sebanyak 46% plus 15% sangat setuju dan setuju mengenai pernyataan ini. Lalu yang ketiga, memperluas pengetahuan investasi atau tabungan digital. Sebanyak 44% responden setuju dengan pernyataan ini. Lalu yang keempat, efektivitas dalam membantu menabung masih dinilai netral, yang dimana sebagian masih merasa tidak setuju dan sebagian masih setuju dengan pendapatan. Suara netral itu sebanyak 38% dan sisanya netral, setengah-setengah antara tidak setuju dan setuju. Oke, lalu yang selanjutnya adalah teknik penelitian kami yang kedua, yaitu wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian kami yang melalui teknik wawancara, kami mendapatkan respon bahwa vintage itu penting dalam meningkatkan inklusi keuangan mahasiswa. Bisa dilihat dari kebanyakan responden mulai menggunakan vintage itu dimulai dari sejak mereka SMA dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran digital, terus transfernya yang mudah, lalu mengisi saldo juga tidak perlu ribet ke bank. Lalu ada yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam menggunakan vintage. Para responden menyebutkan alasan mereka menggunakan vintage pertama kali adalah mulai dari adanya promo, adanya cashback, dan banyak hal lainnya seperti promo-promo diskon lah, atau promo-promo potongan harga seperti itulah. Itu juga mempengaruhi mereka dalam menggunakan vintage, dan itu juga membuat mereka lebih nyaman. Dan satu lagi adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan juga itu membuat mereka merasa nyaman menggunakan vintage dikarenakan sudah terbukti lah kalau emang pembayaran menggunakan vintage itu aman dan bisa dipercaya. Lalu yang selanjutnya, hasil dari wawancara kami juga menunjukkan bahwa para responden memiliki peningkatan dalam akses keuangan mereka. Salah satu contohnya adalah seperti mereka menjadi lebih mudah dalam melakukan pembayaran perkuliahan, lebih mudah dalam mencatat pengeluaran, dan lebih mudah dalam mengelola keuangan mereka menjadi lebih mandiri. Nah, dengan demikian, vintage dapat disimpulkan membantu, tidak hanya membantu dalam inklusi keuangan mahasiswa, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang selanjutnya memasuki sebuah pembahasan. Vintage berdampak positif bagi mahasiswa Universitas Siliwangi yang dalam meningkatkan akses layanan keuangan, pemahaman keuangan digital, serta perubahan perilaku finansial. Data kuantitatif dan wawancara menunjukkan pola temuan yang konsisten, yaitu 1. Kemudahan akses sebagai faktor utama. Vintage mempermudah transaksi
transaksi dan membuat layanan lebih efisien. Responden menilai pembayaran digital, transfer, dan penggunaan QRIS sangat praktis. Implikasinya, pengembang perlu meningkatkan stabilitas sistem dan keamanan transaksi. Lalu yang selanjutnya, kedua, dampak ganda pada perilaku dan literasi keuangan. Fintech meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam mengelola keuangan, namun juga dapat memicu perilaku konsumtif. Implikasinya, mahasiswa perlu memanfaatkan fitur budgeting lebih bijak terhadap promo. Lalu yang ketiga, pengaruh sosial dalam keamanan data. Rekomendasi teman dan lingkungan kampus mendorong penggunaan fintech. Keamanan data tetap menjadi perhatian utama. Implikasinya, pengembang dan regulator perlu memperkuat edukasi dan dalam keamanan dan sistem perlindungan, serta yang keempat, peran fintech terhadap inklusi keuangan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Sultana tahun 2023, menegaskan bahwa fintech berperan besar dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan di lingkungan kampus. Terima kasih kepada Ali yang telah memaparkan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, secara keseluruhan, fintech berdampak positif terhadap peningkatan literasi dan akses keuangan mahasiswa, membuat mereka lebih sadar dalam mengelola keuangan, memahami layanan digital seperti investasi dan tabungan, serta membuat mereka terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai. Meskipun dapat menimbulkan perilaku konsumtif, fintech tetap membantu mahasiswa menjadi lebih mandiri dan adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan modern. Masuk ke subbab yang terakhir, yaitu saran. Yang pertama, saran bagi mahasiswa. Mahasiswa disarankan untuk menggunakan fintech tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan keuangan melalui fitur anggaran, pencatatan, dan tabungan, serta lebih bijak dalam memanfaatkan fitur promo agar terhindar dari perilaku konsumtif. Yang kedua, saran bagi pengembang fintech. Diperlukan adanya peningkatan fitur edukasi seperti tutorial keuangan dan penjelasan keamanan data, diikuti dengan perbaikan stabilitas sistem, pencegahan transaksi ganda, dan juga penyesuaian biaya layanan agar lebih ramah bagi pelajar. Yang ketiga, yaitu saran bagi peneliti selanjutnya. Disarankan untuk lebih memperluas objek ke lebih banyak universitas, menambah variabel yang relevan, serta membuat analisis yang lebih mendalam agar hasil penelitian lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.